Bupati Ponorogo bersama Sekjen Kemensos meninjau lokasi sekolah rakyat yang berada di sentra industri kecil dan menengah di Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo. Selamat datang di program berita kami. Hari ini kita akan membahas tentang rencana pembangunan sekolah rakyat di Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekjen Kemensos Dr. Robben Riko dan Dirjen Rehapsos, DRS Supomo meninjau lokasi sementara sekolah rakyat di sentra industri kecil dan menengah yang berada di Kelurahan Mangkujayan. Lokasi sementara ini digunakan sambil menunggu persiapan lokasi di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Di lahan seluas 8 hektar ini akan dibangun sekolah rakyat mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kalau itu artinya ketika amanat diperintahkan oleh Bapak Kementerian Kemensos, Gusmen, Pak Sekjen Prabowo, kami siapkan untuk sekolah transit. Artinya sementara sebelum jalan bangun kami sudah punya rintisan dan ini saya pinjam dulu punya IKM untuk kami pakai selama setahun biar kemudian tidak kehilangan waktu lebih lama sambil menunggu pembangunan di sana. Tapi prinsipnya kami siap, kami mendukung dan mudah-mudahan sukses. Dihuni oleh Disil 1 itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Pasarnya ada sekitar 6.000 ya, kurang 6.600. Orang ke 6.600-an lah yang ada di desa itu yang butuh kita inisiasi untuk kita boarding. Nanti akan keren, Bos. Tidak hanya sekolah, tapi juga diajari karakter, dididik, ngajikan, semua sudah luar biasa. Akan tumbuh suatu generasi yang dari Disil 1 menjadi lompat berdesil-desil di atasnya. Lokasinya nanti, ini kan sementara. Ya, kita sudah bersama-sama nanti di daerah sana, di dekatnya SMA Pemkap, di belakang sana. Ya di Jalan Margomulyo. Yang jalan itu nanti akan saya ganti dengan jalan sekolah rakyat. Oke, Fred? Kalau gurunya nanti gimana Pak? Ya kan kita cari guru yang paling berkualitas, yang paling sabar, yang paling galak untuk hal yang butuh digalai. Tapi kami ingin ini kita siapkan bersama-sama. Benar-benar keren lah ya. Nah, ini Pak, nanti mau disampaikan. Bupati Sugiri Sancoko berharap bahwa sekolah rakyat ini dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat. Di sekolah rakyat ini juga akan disediakan asrama. Bangunan sentra industri kecil dan menengah ini dianggap sudah sangat representatif dan cukup luas untuk digunakan sebagai lokasi sementara sekolah rakyat. Terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda, serta para KOPD di pemerintah Kabupaten Ponorogo. Siang ini memang saya bersama tim formatur sekolah rakyat melakukan bagi tugas, kami melakukan kunjungan di Kabupaten Ponorogo, salah satu kabupaten yang mengajukan kepada kami di pemerintah pusat untuk bisa dilaksanakan operasional sekolah rakyat di bulan Juli besok. Plus juga kami ingin memastikan kesiapan lahan yang di atas 7 hektar yang bisa kemudian nanti akan dibangun sebagai tindak lanjut operasional tahun pertama di sini nanti. Alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih Pak Bupati. Gedungnya ada untuk memulai rintisan di tahun pertama ini, karena Pak Presiden ingin segera sekolah rakyat ini bisa beroperasi. Dan sambil kita menunggu pembangunan lahan yang dimiliki oleh teman-teman Ponorogo. Di tahun kedua akan pindah ke tempat yang dipersiapkan dibangun oleh teman-teman. Ini untuk sementara, untuk trigger tahun pertama rintisan, supaya kita kemudian nanti tidak kehilangan waktu lebih banyak. Pembukaan tahun pertama nanti bulan Juli. Berapa siswa atau? Nah, rombel itu nanti kami ngikuti kapasitas di sini, terjelek itu minimal 4 rombel, jadi 100 siswa. Ya. Nanti, jenjang itu Pak? Apa enggak? Jadi kita monggo nanti silakan bisa, kalau misalkan mau 2 SD, 1 SMP, 1 SMA juga boleh. Tapi kami nanti akan berdiskusi dengan Pak Bupati, teman-teman di sini siapnya yang apa dulu. Ya. Tapi nanti saat kemudian dibangun di tempat yang sudah lahannya yang kosong sudah disiapkan untuk dibangun, sesuai arahan Pak Presiden, nanti 3 jenjang ini harus ada. SD, SMP, SMA, dan terintegrasi dengan kapasitas 1.000 siswa. Siapa saja? Yang arahan beliau terakhir ratas kemarin sore, wajib adalah anak-anak dari keluarga Desil 1. Ya, jadi di luar itu tidak diperkenankan.
Keluarga desa satu itu Ya artinya masyarakat yang bahasanya ini saya tuh agak sulit sebenarnya mau ngomong itu, masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah. Ya, nah, itu kalau mau nyebutkan yang status ini tuh berat bagi saya. Tapi nanti kalau kita ngobrol sendiri, saya bisa sampaikan. Itu konsepnya asrama atau gimana Pak? Berasrama. Jadi nanti 100% akan dibiayai oleh negara, ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. APBN ya? APBN. APBN. Ya. Kontribusi pemerintah daerah dalam hal penyiapan lahan serta infrastruktur awal yang perbaikan yang renov begini. Ya kayak misalkan ini kan teman-teman tahu ini secara struktur udah keren ini bagus kan, tinggal kemudian pembersihan mungkin dicat kembali gitu toh. Nanti mungkin dibuatkan tempat tidurnya dulu kan gitu dan kawan-kawan. Jadi semacam kayak kontribusi dari daerah untuk mengeksekusi. Selain kewajiban yang kewenangan yang harus juga dipenuhi oleh Pemda adalah pengurusan perizinan nantinya untuk di lokasi yang akan dibangun. PBG-nya kan merupakan kewenangan dari daerah untuk mengeluarkan PBG kalau namanya IMB itu. Kemudian nanti UKL-UPL-nya dan kawan-kawan. SLF-nya itu termasuk izin operasional sekolahnya. Ya, sambil kita menunggu aturan khusus untuk SL ini yang sedang kita proses buat. Itu nanti harapannya kan izinnya yang khusus untuk SL ini ditarik ke pusat semuanya. Karena ada jenjang yang hari ini secara sesuai undang-undang kependidikan kan ada 2. SD SMP di kabupaten kota, SMA kan ada di provinsi. Tapi sebetulnya itu tidak ada masalah karena ini adalah program gagasan Pak Presiden yang disupport oleh seluruh kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Gitu ya. Untuk gedung baru persiapan anggarannya seperti apa Pak? Anggarannya nanti akan teman-teman PU yang menyampaikan. Ya. Karena nanti tugasnya kan kita bagi untuk pembangunan dan kawan-kawannya struktur. Semua anggaran dan lain-lainnya ada di perencanaannya ada di Kementerian PU. Kebutuhannya kira-kira berapa? Kebutuhan kalau untuk targetnya kan 200 lokasi yang ditargetkan bisa dibangun. Dengan rincian 100 itu melalui APBN, 100 melalui CSR. Nah, tenaga pengajar nanti sesuai dengan ratas dan hasil rapat satgas kita, nanti kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, itu posisinya kita akan bekerja sama dengan Pak Bupati. Ya. Artinya nanti tenaga kepala sekolahnya, gurunya, ngambil dari tenaga pendidik dan guru yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ya. Jadi kita kepingin kemudian memaksimalkan untuk memajukan anak-anak Ponorogo, ya guru-guru Ponorogo lah yang paling depan harus kemudian di depan. Ya, termasuk nanti mungkin kalau kayak guyonan sama Pak Bupati, malah Pak Bupati nanti mau ngantor dan tinggalnya nanti di sekitar sini kan gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu tadi. Sama dia. Nah. Gitu ya. Makasih ya teman-teman semuanya ya. Sekjen Kemensos Dr. Robben mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengembangan sekolah rakyat di Ponorogo. Ia berharap bahwa sekolah rakyat ini dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian berita tentang rencana pembangunan sekolah rakyat di Ponorogo. Diharapkan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Kanal Indonesia TV melaporkan.